Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umneveda Aksani, NIM 2020-0310-112 dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini, saya akan menampilkan video skill lab komunikasi blok 1. Oke Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Umneveda Aksani, biasa dipanggil Umni. Saya dari Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan. Mbak boleh minta waktunya sebentar? Silakan. Oke. Jadi di sini saya mau wawancarai perihal gimana sih kegiatan kampusnya Mbak gitu. Dari Mbak sendiri boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Maritza dari Institut Teknologi Kalimantan. Biasanya panggil apa nih? Ica. Oh iya, Mbak Ica. Oke, Mbak Ica ngomong-ngomong di ITK ngambil prodi apa sih? Kalau di TK saya ngambil prodi informatika. Di sana tuh ada fakultas juga ya? Gak ada, jadi dia cuma program studi sama jurusan aja. Oh gitu, jadi kayak lebih spesifik gitu Iya. ya. Oke. Oh iya, kalau di sana di informatika sendiri tuh itu sistem penilaian pembelajarannya gimana sih? Sistem Pembelajarannya gitu. Sistem pembelajaran di ITK sendiri tuh kalau semester 1 sama semester 2 itu ada mata kuliah TPB. Itu dimana anak mahasiswa baru dia harus belajar mata kuliah TPB semua prodi. Jadi ada pelajaran kalkulus, fisika, kimia, bahasa Inggris, agama, itu semuanya harus ngambil mata kuliah itu. Tapi juga ada mata kuliah prodinya. Oh, jadi kayak ada pokok biar semua prodi itu tahu gitu ya. Oh iya, benar-benar. Kalau saya sih kan di FKIK itu kan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jadi kalau kami itu dia sistem pembelajaran itu sistem blok gitu. Jadi misalkan blok 1 ada 4 minggu gitu atau 4 pekan. Terus kalau blok 2 misalnya ada 4 pekan lebih kayak gitu. Terus kalau kita kan fakultas kan, jadi prodi itu kerjasama gitu. Jadi kita punya sistem pembelajaran yang kerjasama di antara prodi-prodi itu kayak gitu. Oh iya, Mbak pernah dengar nggak sih kan ada tuh orang bilang kalau ya udah kalau kuliah aja gitu, terus kita tuh kalau kuliah tuh belajar terus kerjaannya itu menurut Mbak gimana itu? Kalau misalnya kuliah belajar aja, emang sih kan awal tujuan utama kuliah itu akademik supaya nilai bagus kan ya. Iya, apalagi kayak maba-maba gitu ya, pasti pengennya nilainya bagus. Tapi kan kita juga di kampus itu bukan cuma belajar tentang akademik, tapi juga belajar soft skill, hard skill yang bakal dibutuhin untuk kedepannya. Nah, cara dapat soft skill, hard skillnya itu kan pasti dari organisasi, kepanitiaan, terus ikut-ikut kegiatan di kampus lah pokoknya. Itu supaya menambah pengalaman juga kan, terus menambah supaya juga nggak jenuh terus gitu loh kalau akademik terus banyak. Jadi juga nambah relasi, banyak teman. Iya benar. Karena kan nanti kita kalau udah lulus dari kuliah kita kan terjun masyarakat gitu ya. Yang mana hard skill sama soft skillnya itu dibutuhkan kayak gitu. Benar banget. Oh iya, kalau di sana Mbak ikut organisasi apa aja sih? Oh, kalau saya sih organisasi baru satu ya, baru ikut developer student club ITK. Nah, itu juga berhubungan sama prodi saya sih, informatika. Jadi kayak gitu sih, sama ikut kepanitiaan aja. Oh iya benar. Kalau saat ini kan pasti kegiatan kampus kan, apalagi pandemi kayak gini ya, kegiatan kampus, terus apalagi kegiatan organisasi gitu kan, pasti kayak ngerasa banget kan bedanya gitu. Nah, dari yang offline bisa ketemu langsung, terus sekarang daring kayak gitu kan. Nah, kalau Mbak sendiri tuh kendalanya apa sih kayak gitu? Atau ada tips nggak buat teman-teman yang nanti mau ikut organisasi tapi kayak terhambat kayak gini? Kalau misalnya dari akademiknya sendiri nih ya, kalau kita kuliah online kan ya pasti nggak ketemu teman gitu, jenuh juga kan. Terus tuh yang materinya sedikit lah yang masuk, yang kita pahamin karena juga online. Tapi supaya itu lebih kayak ini kan emang udah cara yang paling efektif kan untuk menghentikan penyebaran COVID ini. Jadi kita harus mau nggak mau nerima yang namanya daring. Nah, itu tuh supaya kalian nggak jenuh, kalian juga harus cari waktu-waktu yang tepat, yang misalnya kalian harus belajar tambahan, cari waktu-waktu kalian cocoknya di mana, malam hari atau pagi hari. Terus kalian juga
harus apa sih, cari apa ya, tempat, rapiin tempatnya, jadi tuh buat nyaman sendiri gitu loh tempat, supaya kita belajarnya juga nyaman. Terus jangan lupa yang namanya kita bisa video call sama teman kan, bisa tetap ngobrol walaupun jaraknya jauh. Kalau apa ya, kita memotivasi diri kita sendiri sih gimana caranya supaya kita nggak boring. Terus jangan lupa olahraga juga walaupun daring kan. Iya benar. Kayak itu aja sih sebenarnya. Jadi kita tetap produktif gitu Ya. ya, walaupun apa kelihatannya tuh kayak online terus kan, tapi cuman gitu-gitu doang, tapi kita sebenarnya ada produktif juga, kayak organisasi juga online berarti ya. Iya bisa juga sih. Rapat-rapat online gitu. Kepanitiaan kan juga online kan, kayak acara-acara tuh harus online. Ya paling acaranya tuh paling sering webinar. Itu kan kita juga bisa jadi panitia walaupun kita di rumah, kita bisa Iya benar banget. Jadi nempatin kita ya. punya pengalaman juga Iya. gitu kan. Apalagi kalau webinar gitu kan kita dapat narasumber yang Dari luar dari juga bisa. narasumber dari luar, Ya. terus menginspirasi banyak juga buat kita gitu. Kita juga lebih gampang gitu webinar. Webinar kampus-kampus lain bisa ikut dengan gratis gitu kan. Iya. Biasanya juga seminar kan kita harus datang ke tempatnya. Kalau misalnya webinar kan kita tinggal di rumah aja, daftar gratis gitu. Oh iya, Mbak di ITK sekarang semester berapa sih? Udah semester 3. Oh, semester 3 ya. Kan kebetulan nih Mbak Kasih, saya ini semester 1 kan, masih kayak mahasiswa baru gitu di Iya. UMY. Nah, kalau misalkan kan banyak tuh teman-teman saya tuh kayak, mungkin saya sendiri juga gitu kan, susah beradaptasi gitu sama teman-teman, kayak pengen menyesuaikan sama lingkungan baru di kampus. Nah, kalau menurut Mbak Ija sendiri tuh gimana itu dulu pengalamannya? Ya beradaptasi sama lingkungan kampus kan ya, masih Iya. maba juga. Jadi kalau maba itu ya sekarang dicarinya teman, karena kalau kita nggak punya teman kita susah beradaptasi sama lingkungan kampus, bakalan jenuh kalau belajar terus nggak ada teman kan. Kalau misalnya ya kita cari circle teman lah, kita mulai duluan untuk cari teman. Kalau misalnya kita nunggu nih teman yang nyapa kita tuh bakalan lama, mending kita mulai dari sendiri lah, berubah gitu kan. Yang dari awalnya SMA pendiam mungkin bisa dirubah sifatnya untuk bisa saling apa ya, interaktif lah sama teman, berkomunikasi, cari teman. Terus kan kalau misalnya kita banyak teman, kita juga tambah banyak wawasan. Kalau kerja kelompok lebih asik kan, nggak jadi beban gitu kerja kelompoknya sih. Iya sih, karena emang apalagi kalau kerja kelompok gitu kan pasti kan kita kan bertukar pengetahuan ya sama teman-teman yang lain. Oh iya, selain itu nih misalkan kita kan awal-awal, ibarat tuh kalau awal kuliah ini kayak awal perjuangan gitu ya. Nah, gimana sih Mbak caranya tuh kita nggak kayak minder duluan sama orang lain ya? Supaya nggak minder ya, wajar sih sebenarnya insecure ya, lebih tepatnya. Iya, Banyak banget kayak- insecure tuh, setiap orang pasti insecure. Tapi ya gimana cara pola pikir kita lagi kan, kita harus ya jadikan motivasi lah. Kayak misalnya teman ini udah, teman-teman pintar gitu, kenapa kita nggak bisa kayak mereka? Pasti kita bisa kan ya. Kita ubah cara pola pikirnya biar nggak insecure. Kalaupun saya insecure, ya jadikan insecure itu sebagai motivasi kita jadi semangat belajar ya, karena kita pengen seperti dia gitu kan. Nggak yang menjatuhkan kita lah jadinya insecure-nya. Itu aja sih. Berarti kita ambil nilai positif Iya. dari orang itu ya, benar-benar. Karena kita ini kan jadinya harus tetap memperbaiki diri terus gitu kan, mengupgrade diri terus juga. Oke, jadi mungkin itu aja ya Mbak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ya mungkin mohon maaf kalau mengganggu waktunya lagi weekend kayak gini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup sekian video wawancara dari saya dan Mbak Ica. Kesimpulannya adalah kita sebagai mahasiswa itu harus selain kita rajin belajar, kita juga harus mengisi waktu kita dengan kegiatan organisasi, kepanitiaan, yang mana hal itu dapat melatih hard skill dan soft skill kita, yang mana itu juga bermanfaat nanti kita di masyarakat. Kemudian pesannya untuk para maba seperti itu, kita juga harus mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari relasi sebanyak-banyaknya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.